Bab 1136. Jangan salahkan dia. Pada saat itu, keluarga Z, Dara Syam dan Zian Z mengobrol dengan baik. Pada saat itu saya benar-benar mengira saya telah selesai, kata Dara Syam dengan emosi. Saya pikir saya mungkin menghabiskan seluruh hidup saya dalam kesuraman, tetapi saya tidak menyangka. Dulu keluarga Syam berpikir bahwa Grey Z baru saja menjadi menantu mereka, benar-benar akan membuat Dara Syam putus asa. Dia sedih untuk dirinya sendiri, dan dia juga sedih untuk Grey Z. Dia merasa kasihan pada Grey Z dan tidak tahan melihat Grey Z dianiaya orang-orang dan memilih untuk menerimanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini sengaja ingin dekat dengannya. Memikirkannya sekarang, masih ada sedikit rasa manis di hatinya. Grey Z, Ning Azur melirik Zian Z dan berkata, dia anak yang baik, tapi dia telah terlalu menderita di masa lalu. Kamu adalah orang yang memberinya tujuan hidup. Kamu pantas mendapatkan rasa terima kasihnya, dan dia pantas diperlakukan baik olehmu. Sentuhan kebahagiaan muncul di wajah Dara Syam. Dia merasa puas dan terharu juga. Sebelumnya, kami menyalahkan diri kami karena tidak mengatur segala sesuatunya dengan benar. Mungkin kami dapat memiliki cara yang lebih baik untuk membuatnya lebih sedikit menderita. Ning Azur menghela nafas. Sekarang kami ingin menebusnya, tetapi saya tidak tahu apakah Grey Z akan memberi kita kesempatan ini. Dara Syam benar-benar memandang Ning Azur, dan memandang Zian Z dengan sedikit tak berdaya di wajahnya. Kalian ingin aku membujuk Grey Z kan? Dia gadis yang cerdas, dia secara alami menebak apa maksud Ning Azur dan yang lainnya mengundangnya. Grey Z mendengarkan apa yang dia katakan. Jika dia berbicara, minta dia untuk memaafkan Zian Z, dan meminta dia untuk mengenali keluarga Z, Grey Z pasti mendengarkannya. Tidak, Zian Z segera menggelengkan kepalanya. Dara, kami tidak akan mempermalukanmu. Apalagi kalian berdua telah bersama, dan kami tidak ingin merusak kebahagiaan kalian. Dia tersenyum. Aku mengundangmu untuk datang hari ini, karena aku hanya ingin melihatmu, dan juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah merawat Grey Z dan membiarkan hatinya memiliki tempat tinggal. Tentu saja aku harus jujur. Sebenarnya aku menantikannya hari ini, dia akan ikut denganmu. Setelah itu, Zian Z menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Dia pikir ini hanyalah sebuah angan-angan. Aku berhutang terlalu banyak padanya. Zian Z lalu menghela nafas. Sebagai seorang ayah, aku tidak mencoba melakukan tanggung jawabku. Tentu saja itu tidak bisa dimaafkan. Grey Z, jangan menyalahkannya. Mengenang tahun itu, Zian Z dipaksa untuk melakukannya, dan musuh yang kuat datang ke pintunya. Jika dia tidak melakukan ini, keluarga Z telah lenyap dan Grey Z pasti akan mati. Dara Syam benar-benar ragu-ragu sejenak. Saya akan kembali dan berbicara dengannya. Saya tidak tahu keputusan apa yang akan dia buat. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, saya akan mendukungnya. Tidak mungkin dia memaksa Grey Z untuk melakukan apapun yang tidak ingin dilakukan Grey Z. Akan sangat bagus jika Grey Z bersedia datang hari ini. Saya telah membuat banyak hidangan yang dia sukai. Ning Azur melihat ke meja hidangan. Hidangan ini terakhir kali Zian Z pergi ke daerah selatan pesisir dan bertanya kepada Mei Irawan. Sementara itu, bang, begitu suara itu jatuh, dua sosok terbang langsung dari dinding, menghantam lantai dengan keras, dan berhenti bergerak dalam sekejap. Dari awal sampai akhir, tidak ada jeritan. Rui Z dan Zen tiba-tiba memasang telinga mereka dan terlihat serius. Big Brother,
Saudara Zen tiba-tiba berteriak, dan Grey Z melangkah keluar gerbang dengan seseorang di tangannya, diseret seperti seekor anjing mati. Dia melemparkannya langsung ke kaki Rui Z. Semua orang telah berani menyentuh gerbang rumah Z. Apakah mereka masih mengharapkan kedua lelaki tua itu melakukan pekerjaan kasar semacam ini? Rui Z terengah-engah dan berdiri tegak, tidak berani membantah. Bab 1137. Zen yang sedih. Apa maksud Grey Z dengan memarahinya? Bahkan meski kakinya patah, Rui Z tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia berdiri tegak dan memandangi beberapa orang di tanah. Ia tidak menyangka masih ada orang yang berani menyentuh pintu rumah Z. Kedua lelaki tua penjaga dari keluarga Z pasti tidak akan peduli dengan udang kecil jenis ini. Ini adalah kelalaian Rui Z. Grey Z mengabaikannya dan langsung berjalan ke ruang tamu. Darasham berdiri, matanya melebar, wajahnya penuh kejutan dan sedikit bingung. Zian Z berdiri, napasnya tiba-tiba menjadi pendek, kulitnya memerah. Dia bingung untuk beberapa saat, tidak harus berkata apa. Ning Azur juga berdiri, membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Tanpa melihat mereka bertiga, Grey Z berjalan langsung ke meja, menarik kursi, dan duduk. Z Dao terhenyak, tapi napasnya lebih cepat. Ning Azur melirik Zian Z, dan kemudian ikut menjadi gugup. Tampaknya bukan Grey Z yang datang, tapi orang besar di dunia ini yang mau tidak mau membuat hati Teras bergelombang. Suamiku. Darasham benar-benar bereaksi dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu di sini?" Grey Z mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Mengapa saya ada di sini?" Dia menunjuk ke orang-orang yang diurus oleh Rui Z dan Zen. "Aku tahu bahwa Zen tidak bisa diandalkan." Brother Zen yang sedang menggendong seseorang. Tubuh harimau itu terkejut, bibirnya ditekan, dan wajahnya tiba-tiba merasa sedih. Dia tidak tahu mengapa Grey Z yang ingin datang sendiri, tapi dia harus menggunakan dirinya sebagai alasan. Belum lagi di keluarga Z, ada dua master tingkat Grand Master serta dia dan Rui Z juga di sini. Bisakah telur burung, ubi jalar, udang kecil, ayam sakit busuk ini mampu menyakiti Darasham? Lupakan saja, kamu adalah kakak tertua, apa yang kamu katakan adalah apa yang benar. Ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Darasham benar-benar mencium bau asap rokok terakhir kali, dan Grey Z juga menjadikannya kambing hitam. Hei, ini resiko menjadi little brother. Pria yang digendong oleh saudara Zen itu sedikit membuka matanya dan mendengus kesakitan. Saudara Zen segera memukulnya, mematahkan tulang dadanya, membantingnya ke tanah dan pingsan. "Apakah aku menyuruhmu mengatakan sesuatu?" Rui Z menatap brother Zen, dan dia menahan senyum. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa dia sepertinya ingin mengikuti Grey Z. Itu membuat iri. Di meja makan, suasananya agak hening. Zian Z memandang Grey Z, mulutnya terbuka, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan halo. Dia jelas memiliki mulut, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Azur merasa bahwa dia telah menggantikan ibu Grey Z dan agak merepotkan untuk berbicara. Bahkan meski keluarga Z diserang terakhir kali, Grey Z menyelamatkan mereka berdua, dan akhirnya menyuruh Zian Z memperlakukan dirinya dengan baik. Kakak Zen memang tidak bisa diandalkan. Darasham benar-benar mendengarkan dan mengangguk lagi dan lagi. Brother Zen, yang sudah berjalan ke pintu, bergetar lagi.
Dia melihat ke bawah pada orang yang pingsan di tangannya, tidak peduli apa itu. Pukulan lain mendarat lagi. Makanya, aku sangat ingin kamu ikut denganku. Darasham benar-benar tertawa, matanya menyipit seperti bulan sabit. Dia berdiri, mendorong mangkuk dan sumpitnya ke Grey Z, merendahkan suaranya, sedikit malu. Suamiku, apakah kamu mau menggunakan mangkuk dan sumpitku? Grey Z menatapnya selama 5 detik. Bagaimanapun juga keluarga paling kaya dari keluarga utara bahkan tidak memiliki tambahan piring. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Mendengar ini, Ning Azur langsung terkejut dan berulang kali berkata, "Ya, ya, saya akan mengambilnya." Bab 1138. Kamu bodoh seperti ibuku. Dia segera menoleh, mengambil sepasang peralatan makan, dan memberikannya ke Grey Z, dengan senyuman di wajahnya mengembang seperti bunga mekar. Kegembiraan dan kebahagiaan di hatinya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia mengedipkan mata pada Xian Z. Xian Z masih tersipu dan mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum duduk perlahan, masih diam, hanya melihat ke arah Grey Z. Mereka ayah dan anak, duduk di meja makan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. "Hei, hidangan ini semua dibuat oleh bibiku," kata Darasham, bahkan secara khusus menelepon ibuku untuk belajar membuatnya. Grey Z tidak berbicara, mengambil sepotong sumpit dan meletakkannya di mulutnya. 3 orang lainnya, semuanya menatap Grey Z dan fokus pada mulutnya. "Dan yang ini, aku tahu kamu suka memakannya, jadi aku memberitahu bibi sebelumnya. Jadi dia belajar dari chef dan aku telah mencobanya. Rasanya enak," Darasham berkata lagi. Ning Azur merasa matanya merah, dan air matanya hampir jatuh. Tetapi di depan semua orang, dia harus bahagia. Grey Z masih diam saja, memakan makanan tanpa bicara. "Ada juga hidangan ini, aku menyukainya, kamu bisa mencobanya." Darasham mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi penuh harap. Grey Z masih tidak berkata apa-apa, dan terus menggigit lagi dan lagi. Untuk meja hidangan, Darasham benar-benar dapat memikirkan berbagai alasan agar Grey Z mencoba setiap mangkuk hidangan. Mata Ning Azur makin memerah, dan dia akhirnya tidak mampu menolak air mata itu mengalir. Mata Xian Z juga memerah, dan dia menatap Darasham dengan penuh rasa terima kasih. "Suamiku, apakah kamu haus? Minumlah." Darasham menuangkan segelas air untuk Grey Z, dan kemudian segelas kepada Xian Z. "Kamu membicarakannya dari waktu ke waktu, ketika kamu keluar istrimu menjelaskan, minum lebih sedikit dan makan lebih banyak sayuran. Aku mengizinkanmu makan dan minum banyak hari ini." Petik 2. Di mana lagi Grey Z memiliki sedikit pamor God of War yang mendominasi. Pada saat ini, dia sangat patuh sehingga orang lain tidak akan bisa mempercayainya. Grey Z mengambil gelas wine, menaruhnya langsung ke mulutnya. Tapi saat baru saja akan meminumnya, dia meletakkannya lagi. Lalu mengangkat kepalanya, menatap Xian Z, dan mengangkat gelas wine itu lagi. Xian Z masih linglung. Ning Azur buru-buru mendorongnya dengan lembut, dan Xian Z segera mengangkat gelasnya. "Ibuku tidak pernah menyalahkanmu, sekarang aku tahu alasannya." Grey Z meminum anggur dalam satu tegukan. Xian Z tampak agak kaku, sama sekali tidak seperti menghadapi putranya. Dia buru-buru mengikuti, meminum anggur. Dia telah lama kehilangan ketenangan dan harismanya yang dulu. Grey Z menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menatap Ning Azur. "Bibi Ning, pasti tahun-tahun berlalu begitu sulit bagimu.
Grey Z memegang minuman dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Demi lelaki tua ini, kamu bisa bertahan selama bertahun-tahun, kamu sebodoh ibuku. Setelah itu, Grey Z menyesap lagi. Ning Azur tidak bisa menahan tangis dan meminum semua anggur di gelas. Dia mengerti apa yang dimaksud Grey Z. Anak ini, dia bersedia memaafkan Xian Z. Grey Z meletakkan gelas anggurnya, berdiri, dan mengambil tangan Dara Syam. Wajahnya masih terlihat dingin, tetapi Dara Syam benar-benar bisa merasakannya, seperti penghalang es berusia 1000 tahun, memecahkan jejak retakan. Oke, kamu sudah makan dan minum, dan kembali beristirahat dengan saya. Grey Z langsung membawa Dara Syam dan pergi. Xian Z berdiri bersama Ning Azur dan ingin mengirimkannya. Melihat Dara Syam menoleh, dia diam-diam menjulurkan lidah pada mereka dan membuat isyarat oke, dan tidak bisa menahan tawa. Ning Azur tidak bisa menahannya lagi, dia melihat ke meja, dan sangat senang dan gembira karena Grey Z telah menghabisi piringnya. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Dara Syam. Dara benar-benar anak yang baik, dia sangat baik. Ning Azur tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Xian Z tidak berbicara, dia hanya mengangguk penuh semangat, dan tiba-tiba dia bereaksi. Benda itu, apakah kamu sudah memberikan padanya?